Shalom, shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Bagaimana pada saat ini di tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini Tuhan membawa kami kepada satu kemenangan kepada kemenangan yang lain dan satu pembebasan kepada pembebasan yang lain. Ya, pada saat ini, hari ini sempat tadi kami berdoa, Bapa membawa kami dalam doa peperangan. Dalam doa peperangan ini bagaimana membawa jiwa-jiwa, terutama orang-orang rohani dari setiap persekutuan doa Tuba Masya di seluruh tanah Papua untuk bersiaga di dalam doa peperangan untuk membebaskan yang tertawan dari makhluk-makhluk penguasa dunia ini. Pada saat ini, saudara-saudara terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk kesaksian hasil peperangan rohani melalui rema dan logos firman Tuhan. Ya, pada saat ini bagaimana terutama Tuhan suruh membawa kami keluar orang-orang yang dulu gerakan tahun orang-orang yang dari kegerakan yang masuk dalam kegerakan tubuh Kristus di seluruh tanah Papua, namun masih tertawan karena mereka belum tahu peperangan rohani dan pelepasan rohani, pelepasan dosa dan roh turunan. Akhirnya mereka masih tertawan. Nah, ini yang saya mau sampaikan dan saya mau bersaksi. Pada saat ini dalam doa peperangan yang kami lakukan tadi tanggal 17 Agustus tahun 2026. Baik. Di mana ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah Tuhan membawa kami setelah kami selesai tanggal 14 Agustus itu hari Pencur Roh Kudus di tanah Papua yang ke-54. Setelah kami mengadakan ibadah pelayanan, ikut ibadah pelayanan tubuh Kristus di Bukit Kesucian Abepura Jayapura. Setelah kami pulang dan Tuhan memberitahukan supaya jangan percaya kepada lidah manusia, tetapi percaya dan bersandar kepada Yeshua HaMashiach Adonai. Itu yang pertama akan kami sampaikan. Yang kedua itu kami akan bersaksi. Yang kedua itu adalah doa peperangan merebut jiwa-jiwa dari cengkeraman. Pertama adalah dari cengkeraman naga putih dari penguasa Genyem, wilayah Genyem. Terus buaya putih dari penguasa Cina. Yang ketiga itu adalah hantu putih dari penguasa Cina. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah merampas jiwa dari jurang maut. Merampas jiwa dari jurang maut. Itu keempat. Yang kelima adalah penguasa Siklop. Penguasa Siklop di Gunung Siklop dihancurkan. Dan lain-lain di dalam doa peperangan tersebut. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, oleh karena itu sebagai dasar firman Tuhan, haleluya. Di sini kami tidak sampaikan hanya kesaksian-kesaksian atau menyampaikan firman Tuhan itu semata. Saya sudah berulang kali menyatakan bahwa kami ada berdoa ini bukan berdoa kami hanya melihat dan diam, tetapi kami telah melakukan peperangan-peperangan rohani. Melawan bukan setan-setan kecil, tapi setan-setan penguasa-penguasa dunia ini, penghulu-penguasa. Sesuai Efesus 6:12 di sana berkata, perjuangan kami bukan melawan darah daging, melawan penghulu-penguasa, melawan roh jahat dan awan-awan gelap, melawan pemerintah-pemerintah. Itu yang sedang kami lakukan dan kami hanya kerja satu. Yeshua kerja 9 karena Yeshua itu ada di kepala barisan. Dia panglima kita ada di kepala barisan. Di dalam doa peperangan itu ada baik.
Sebelumnya saya membacakan dulu satu firman Tuhan menjadi dasar yang harus kita dasar dari apa yang kami sampaikan. Yang pertama saya membacakan 2 Samuel 22 ayat 12 sampai dengan 18. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya dari air hujan gelap yang gelap, awan dan tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan menguntur dari langit. Dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya lelah panah-panah, sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena adikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuh-musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka mengadang aku. Ya, ini yang pertama. Berikutnya kita dengar lagi ayat berikutnya, 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13:17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan ketika dibukanya, perhatikanlah. Berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Adonai, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram dan Afek sampai habis lenyap. Berikutnya lagi di kitab Mazmur 64 ayatnya yang ke ini. Ya, ayat 8 dan 9. Tetapi Yahweh menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang melihat mereka menggeleng-geleng kepala. Ya, Mazmur 7:14. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi nyala. Haleluya. Berikutnya kita lihat lagi di Mazmur 18:15. Mazmur 18:15. Dilepaskanlah panah-panahnya, sehingga diserahkanlah mereka kilat. Mereka kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukanlah mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardiknya. Ya Tuhan, karena embusan napas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat maha tinggi, mengambil aku, menarik dan dari banjir. Haleluya. Dan berikutnya itu kita lihat juga di Habakuk 3:11. Di Habakuk 3:11. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu, dan melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat-kilat. Ya, di sini saya bacakan tadi ada doa-doa peperangan di mana anak-anak Tuhan di akhir zaman harus memiliki perlengkapan senjata rohani. Kalau Efes 6 ayat 10 sampai dengan 17 itu di situ lengkap, bisa baca.
Jadi apa itu anak panah? Anak panah itu adalah firman Tuhan yang kita ucapkan dengan iman. Sedangkan usurnya itu adalah Yahusua Amasya Adonai itu sendiri. Dia panglima perang kita. Nah, tali busurnya itu adalah iman kita kepada Yesua, kita melengket. Dan di dalam roh atau dalam peperangan roh kita melawan segala bentuk setan yang berbentuk makhluk-makhluk. Dia menyerupai kuda, dia menyerupai buaya putih, dia menyerupai naga putih dan lain-lain. Penguasa-penguasa. Saudara terkasih di dalam Yesua Hamasya Adonai. Saya masuk langsung kepada kesaksian dalam hasil doa peperangan tanggal 17 ini, bahwa setelah kami pulang dari tempat ibadah pelayanan Tubuh Kristus tanggal 14 Agustus itu, lalu malamnya itu Bapak berbicara begini kepada kami. Bapak perlihatkan satu penglihatan tentang air yang berbual-bual dari dalam bumi, dan juga tentang air yang tenang, sebuah air yang tenang. Lalu Bapak memberitahukan arti dari penglihatan itu. Baik, langsung saja saya berdengarkan hasil doa, cuplikan doanya. Dari bawah meluap naik, dan juga air yang tenang. Jadi disuruh pilih air yang meluap naik atau memilih air yang tenang itu. Lalu Bapak ini dalam ilustrasi itu berpikir bahwa yang tenang itu di dalamnya ada buaya. Terus yang berbual-bual ini juga belum tentu baik. Sehingga Mama ini dia ambil keputusan, dia pilih Yesua Amasya Adonai. Itu apa artinya? Kami minta petunjuk Roh Kudus. Mari Roh Kudus bekerja beracara Bapa dalam nama Yesua Amasya Adonai. Haleluya. Tadi kata doa itu. Ya. Ada yang punya masalah yang di bumi ini. Masalah di bumi ini tidak pernah habis. Sekalipun dia itu jabatan tinggi. Kita lihat dari jauh sebagai manusia itu yang menikmati berkat. Sesungguhnya tidak ada damai dalam mereka. Sama dengan manusia yang rakyat biasa yang hidup di dalam makan minum yang pas-pasan, tapi ada saja kekurangan dalam diri dia. Itu juga tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada kekurangan banyak. Kita harus kembali. Karena kita semua wujud Tuhan, rupa Tuhan, kembali kepada wujud. Iya. Kembali kepada Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, Bapak menyuruh kami harus kembali kepada wujudnya, kepada firman, kepada Bapak sendiri. Tidak sandar kepada manusia. Oleh karena itu, kalau kami ada di bagian ini, kami minta ampun sekali lagi Bapak. Ampuni kami dan bersihkan kami, cucikan kami dengan darah Biar Kudus. Kami tidak pilih juga air yang tenang, kami juga tidak pilih air yang berbual-bual. Oh, dalam nama Bapa, ampuni Bapak, ampuni saya dan saya di segala keluarga, ampuni Mama sudah ada keluarganya, ampuni kami tim bawah, ampuni kami orang Bapak, air yang tenang. Kami juga tidak mau Bapak di dalam air yang berbual-bual dari bumi, di dalam nama Bapak dari dalam tanah. Kami tolak semua itu di dalam nama Bapak Karabas Koprades. Ampuni saya, ampuni kami Bapak Karabas Koprades. Ini kami lidah manusia itu dusta.
Ya, jangan percaya manusia, lidah manusia itu dusta. Roh. Lidah manusia tidak sempurna. Iya, benar Bapak. Dalam beberapa kadang kala kami percaya kepada lidah manusia yang penipu, Benar. lidah manusia yang dusta, lidah manusia yang api asing, lidah manusia yang rapat takar. Ampuni, 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 ampuni dan bersihkan, sucikan hambamu dengan darah yang kudus. Kami merupakan nabi firman berubah bersih berkatkan cuma ada beberapa kadang kala kami percaya kepada lidah manusia, kami percaya kepada lidah ular. Kami bisa ular, kami percaya kadang-kala dan kami termakan bakar-bakar. Bisa-bisa racun-racun lidah-lidah bakar-bakar keras kopla lidah bakar mata. Bahwa juga di bawah melihat air laut yang banyak ini, air laut yang lebar luas ini. Tuhan bisa angkat semua detakan di atas telapak tangan. Kamu lihat samudra raya yang meluas ini, Tuhan bisa hitung pakai jengkalan tangan Tuhan. Tuhan bisa hitung semua hanya dengan jengkalan tangan Tuhan. Tuhan bisa menghitung begitu. Tuhan bisa takar begitu. Kepada kamu manusia, kamu kemana? Kamu itu hanya dibilang firman dahulu. Masuk dalam firman, setelah dalam firman, mata Tuhan telanjang terbuka melihat kita semua. Mata Tuhan terbuka melihat semua perbuatan manusia. Jangan memilih siapa-siapa, memilih firman. Terima kasih Bapak takar balai Bapak kalau kami sudah memilih siapa-siapa, kami minta ampuni. Kami memilih air dan tanah, air itu maupun kami memilih air yang meluap-luap, kami minta ampuni. Kami hormat dan terima berdoa bersih semua orang, ampuni dan bersihkan, sucikan Bapak semua. Cuma melihat tangan Tuhan ya, tarik kita punya tangan semua. Iya. Saudara, kamu tahu kamu punya tangan di atas tangan. Iya. Jadi tandanya kamu berserah kepada saya. Orang yang menyerahkan dia punya tangan kepada saya, dia inginkan saya pegang dia, berarti dia berserah. Amin. Dia tahu bahwa bumi ini tidak bukan sesuatu yang membahagiakan. Dia berserah ke tangan saya. Berarti saya akan pegang dia, saya akan jadi pagar, saya akan jadi perisai, saya akan jadi pelindung. Saya akan memberikan kamu tenang di dalam saya. Tidak ada di siapapun manusia. Dan serahkan tangan, betul. Serahkan Tuhan, cari kita tangan di atas tangan saya. Dan semua telapak tangan di atas tangan Tuhan. Amin, amin, amin. Benar, benar, benar. Oh, haleluya Bapak takar balai Bapak. Bapak ya bukan Bapak, kami berserah, kami berserah. Kami bukan diciptakan oleh tangan kami, Bapa yang kami menciptakan kami. Haleluya. Hidup kami bukan di tangan kami, tapi hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Bakar balai Bapa takar Christ. Di tengah Bapa, angin Bapa air yang tenang, di tengah Bapa takar air yang meluap-luap sekalipun, di tengah lidah yang baik, lidah yang tidak baik sekalipun Bapa. Haleluya Bapa takar Bapa takar. Kami tetap harus berserah kepada Yesua Hamasiah dan ada kami memilih Yesua dan firman Tuhan di sana Bapak takar sehingga kami tetap ada dalam firman Tuhan yang hidup itu. Terima kasih Bapak takar balai di Bapak takar Baskofrades. Haleluya. Kita dikata doa memang bisa dibawa ke kepemimpinan. Iya. Kepemimpinan apa di dalam tadi kata bilang. Oh ya, itu di bukit ini dia macam tegang begitu. Bukit dia sudah ambil mereka datang Dibawa ke situ. Iya. Kamu kalau sudah masuk ke dalam tangan Tuhan, sudah tenang di dalam Tuhan, bawa mereka juga datang ke dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan mereka bisa rasa ketenangan itu. Iya. Di luar mereka tidak rasa ketenangan. Iya. Kami sudah menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Kami tarik jiwa mereka juga datang ke dalam ketenangan Tuhan. Kami saja.
semua jiwa akan rasakan. Clear. Jadi Bapak bilang, Bapak memberitahu kami terakhir itu kami ini sudah ada dalam ketenangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Sekarang Bapak ada bilang sama kami bahwa mereka yang walaupun itu di dalam persekutuan doa tubuh Kristus, hidupnya masih tegang, hidupnya belum tenang, hidupnya masih kacau balau. Nah, karena dunia ini. Jadi di bawah arus air yang tenang, di bawah arus air yang berbuah-buah. Nah, maka tadi Tuhan bilang, tarik mereka juga. Mereka yang beribadah, melayakan pelayanan ulang tahun tubuh Kristus itu, tarik mereka juga keluar. Nah, sekarang jangan menjadi masalah untuk tarik mereka keluar. Itu harus dengan cara bagaimana? Ya, kalau kamu mau tarik mereka dengan cara biasa-biasa, ajak mereka, bujuk mereka, tidak bisa. Harus memakai cara Tuhan. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, tapi Tuhan bilang nanti Tuhan akan ajar kamu untuk bagaimana bawa mereka. Haleluya. Dengan cara Tuhan. Jadi kami berdoa tanya Tuhan, Tuhan bilang itu dengan cara doa peperangan rohani. Membongkar rahasia durhaka neraka. Jadi Bapak Muliawan menyatakan bahwa bernubuat tahun 1998 bahwa semua rahasia durhaka neraka itu akan dibongkar dari Wagete, dari Deyai, Tigli, Papua. Nah, untuk melakukan peperangan rohani, membongkar rahasia durhaka neraka. Rahasia durhaka neraka itu berhubungan dengan dosa-dosa besar sampai yang kecil, setan-setan yang besar sampai yang kecil, yang berbentuk makhluk-makhluk apapun itu harus diperangi. Doa peperangan rohani. Jadi dari Yerusalem, Rick Reading menyatakan bahwa serdadu Tuhan akan datang dari rahim matahari, dari tempat bayi Yesua dilahirkan, yaitu dari Papua. Nah, serdadu Tuhan itu bergerak dari sana untuk membongkar semua rahasia durhaka neraka, untuk melakukan peperangan, menghancurkan dalam rahasia durhaka neraka ini. Dalam air yang berbual-bual di situ ada apa? Oh, ada naga putih. Oh, di air yang tenang itu di situ ada buaya putih dan lain-lain. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Saya langsung masuk kepada kesaksian dari hasil doa peperangan pada hari tanggal 17 Agustus ini. Ada beberapa yang Tuhan membawa kami untuk dilepaskan. Jadi yang pertama itu adalah ini. Saya tanggal pagi itu saya punya kepala bagian kiri ini dia nyut-nyut baru macam saya tinggal keringat baru mengantuk saja tidak bisa. Terus hamba Tuhan yang sama-sama kami juga dia begitu. Dia mengantuk, tiba-tiba mengantuk. Ini kami cari tahu. Kami doa peperangan cari tahu ini barang apa yang sedang menyerang kami. Dan ini peperangannya dia dari arah mana? Dari CCTV surga, mikroskop pembangunan rohani dari surga, senjata-senjata dari surga punya yang memakai mikroskop, pantau dia dari arah mana. Serangan ini datang. Jadi setelah kami pantau kembali begini, itu dia serangan dari tempat air yang berbual. Bual-bual dari dalam tanah, dari tempat air yang tenang. Kami arahkan lagi berdoa, cari tahu begini. Oh, itu dia datang dari penguasa apa? Yang pertama Tuhan perlihatkan itu dia datang dari penguasa naga putih. Itu naga putih itu dia dari wilayah Genyam. Jadi penguasa naga putih dari wilayah Genyam yang disembah. Jadi ada orang yang kerjasama dengan naga putih dari wilayah Genyam untuk mereka berperang melawan kami, atau mereka berperang mengadakan peperangan melawan kami. Karena kalau peperangan dibilang peperangan rohani itu Roh Kudus dengan Roh Kudus itu tidak bisa domba perang karena mereka tahu. Tetapi biasanya di pertempuran atau perang itu musuh dengan musuh. Pemanya Roh Kudus di pihak kami melawan orang-orang yang belum di dalam Roh Kudus. Artinya mereka memang sudah dalam Roh Kudus tapi mereka belum sungguh-sungguh berjalan dalam Roh Kudus karena mereka tertawan.
tertawan oleh roh-roh turunan dari moyang-moyang mereka yang mereka belum lepaskan. Maksudnya itu, artinya itu begitu. Ini harus mengerti. Nah, jadi kami cari tahu ini barang apa dong, kerjasama dengan apa. Lalu tuh memberitahukan rahasia dong pakai baru. Oh, anak panah Tuhan, Tuhan kasih hancur. Kita ikuti dia punya cuplikan doanya. Haleluya. Yang pertama ini. Gimana Mama? Dulu kan punya nenek moyang itu menyembah marga itu. Naga itu? Naga Ya. putih itu? Naga putih itu? Bapak itu naga putih? Iya, betul. Iya, naga putih itu disembah oleh moyangnya Joli Kuala rombongan kah? Atau disembah oleh Yan Ompe rombongan? Dari orang-orang kayaknya mereka menyembah itu kah? Naga putih itu? Mari Roh Kudus bekerja beracara Bapak. Naga putih ini disembah oleh Yulikuano, rombongan dari orang-orang dari genya mereka menyembahnya kah? Atau dari ompe rombongan moyang mereka menyembah naga putih itu? Wilayah genya. Mari Roh Kudus bekerja beracara Bapak. Itu naga putih yang mereka menyembah itu di gunung di Genyam di atas ini kah? Posisi naga putih dia berada di mana? Mari Roh Kudus singkapkan. Haleluya. Haleluya. Wilayah Genyam. Bapak, ini roh naga putih ini dari wilayah Genyam ini dia bermarkas di gunung kah? Di Kali Grime kah? Dia bermarkas di mana Bapak Taka dan mereka menyembahnya dalam 14 turunan. Turunan 14 turunan Bapak Taka Raskoprades, karena ini macam rasa berat ini makhluk ini Bapak Taka Raskoprades. Mereka telah menyembah dalam beberapa turunan. Kami minta mari Roh Kudus bekerja beracara. Ibrani 14:13 segala makhluk telah terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Untuk penyembahan berhala terhadap naga putih, kalau kami pernah menyembahnya, kami minta ampun juga, kami juga cerita apa yang kami perbuat. Tapi Bapak Takar Marga Yaku dari ampuni. Haleluya. Iya. Penguasa itu naga putih itu jangan ada yang panah dia di ada panah kena dia kepala. Bapak, Terbakar. dia langsung terbakar. Dia langsung terbakar. Di dalam nama Bapak Takar, di tempat Bapak Takar, aku melihat Bapak angan daripada Yesua. Sedang panah Bapak ada Bapak naga putih di kepala dan dia langsung terbakar dengan Bapak anak pada putih Bapak dari Yesua punya Bapak Takar sudah kena di kepala naga putih di Genyam, dan dia punya markasnya. Kalau dia sudah mulai terbakar, maka dia punya anak buahnya. Semua Bapak Takar dari marga-marga Bapak Takar. Ini bagaimana? Sudah kakak itu terbakar semua. Dia punya anak buahnya juga. Iya, semua terbakar. Bapak tidak mau kalau kami lebih dari mereka. Bapak Takar harus ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, baik itu dari orang Genyam di Merauke di bawah, dari Yulikuano rombongan Bapak Takar Raskoprades, dan yang lain-lain di sana Bapak, orang-orang Jayapura, orang-orang Genyam, Bapak Takar Raskoprades, dan Bapak Takar Raskoprades, orang-orang dari tempat lain. Mereka tidak mau. Bapak ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa mereka perbuat Bapak, dalam nama Bapak Takar Raskoprades. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya, setelah kita ikuti itu, naga putih penguasa di Genyam yang disembah itu sudah dimusnahkan, dipanah. Panah dari anak panah tembaga Tuhan itu sudah, karena dia berapi jadi dari panah Tuhan punya itu langsung dia panah itu, dia seluruh tubuh dari makhluk itu naga putih yang disembah itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Ya, saudara terkasih, lalu bagaimana? Jadi ini bukan kita lawan orangnya, tetapi lawan penguasa yang mendorong mereka itu dihancurkan, dimusnahkan. Penguasa di Genyam ini, wilayah ini punya penguasa itu dihancurkan. Bukan dari mereka juga, mereka juga tidak tahu. Itu moyang punya turunannya. Penguasa itu dia kerja. Makanya Efesus 6:12 itu di sana menyatakan harus ada doa peperangan. Itu sudah dihancurkan. Nah, kita masuk lagi, ini cara. Lalu jiwa-jiwa mereka, jiwanya itu harus dibawa keluar supaya dia sadar dan
Kita berdoa supaya lepaskan pengampunan, pemberkatan supaya mereka juga sadar kembali. Nah, itu supaya dia berjalan kembali kepada ini dan dia belajar bagaimana membongkar rahasia durhaka neraka, melepaskan dosa warisan turunan yang ditulis oleh Alkitab itu. Ini bukan tidak ditulis di dalam Alkitab, ini memang ditulis dalam Alkitab. Dan itu yang memang diajarkan oleh dari awal permulaan pelayanan persekutuan doa tubuh Kristus yang dimulai dari Bukit Kesucian itu. Bagaimana membongkar rahasia durhaka neraka ini. Tapi manusia-manusianya yang tidak mau membongkar rodo turunan dosa warisan, itu makanya akhir zaman ini banyak yang macam tidak mampu berjalan karena diikat oleh warisan-warisan ini. Kita lihat berikutnya itu, setelah kami berdoa cari tahu, dan ada yang menyerang kita di dalam roh, Tuhan perlihatkan lagi itu ada buaya putih. Kita lihat, kita ikuti buaya putih dari Cina punya. Dia bermarkas di mana, kita ikuti doa, hasil doanya. Tuhan mengampuni kita. Tuhan bungkus tutup kita. Waktu kita lepaskan pengampunan dan pemberkatan itu, Tuhan dilindungi kita. Ya. Bapak sekali lagi. Kata mama itu hari Sabtu itu. Hari Sabtu yang setelah kakak mama antar kakak. Mama kembali. Mengantuk berat sampai. Aduh, mau pulang nih sudah istirahat singgah pertama di Tanah Hitam. Dengan perempuan aku udah sandar si mama bareng kepala sedikit tutup atas. Kepala terlalu berat sekali. Seperti ada sesuatu yang tunggang di kepala kah di badan kah. Mama tidur. Jadi ini kesaksian rasa ada peperangan itu sudah mulai rasa di hamba Tuhan ini lagi, teman hamba Tuhan dia lagi, saya lagi begitu. Nah, saya lagi begitu. Jadi ini yang itu diakibatkan oleh apa? Nanti kita ikuti bersama. 12-13 ini perempuan Cina, Dewi Cina yang kerjasama dengan Timo punya bapak ini. Bapak Ibrahim 12-13 segala makhluk lain yang terbuka tidak ada. Jadi yang kedua yang serang kami itu ada dia berbentuk makhluk Dewi. Dia Dewi dari Cina. Nah, dia ditunggangi oleh orang yang kerjasama untuk ada sihir kami. Nah, kita ikuti dia punya doanya, hasil doanya. Tersembunyi. Oh, alali bapak takar balai bapak. Lihat buaya tapi jadi pemoncong itu. Buayanya buaya bukan hitam tapi abu-abu begitu. Tapi lihat dia pemadam rendam, dia pemoncong ada di atas permukaan air begitu. Dia mata macam melotot begitu. Waktu berdoa untuk dia bapak itu. Bapak ini dia punya bapaknya sedang baca-baca ke arah kami kah? Mari Ibrahim 12-13 segala makhluk telah yang terbuka tidak dan tersembunyi bicara dengan buaya hitam ini kah? Buaya putih. Oh, alari bapak mata karena di bapak mata keras kopra dia bongkar rahasia durhaka neraka dari bapaknya ini bapak mata keras kopra dia berbicara dengan buaya putih. Hari ini dia masih bersemadi kah? Dia masih berbicara dengan buaya putih ini. Mari Bapak Ibrahim 12-13 segala makhluk saja tidak ada tersembunyi. Kau kuat apa? Anak manusia lebih kuat daripada engkau. Kau dengar Rabbi pernah mata karena Yesua kami sembah Yesua Raja semesta alam, Raja di atas segala raja. Yesua kau Garul Imam besar Imam agung dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tobamasya. Dia Yesua Raja semesta alam orang Papua itu. Dia berkuasa di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi. Dia berkuasa berikan kurus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur, yaitu dari Papua. Bapak mata keras kopla dari Bapak mata keras kopla. Terakhir kau bertahan dengan kau punya buaya putih. Hai Bapak mata keras kopla dan laki-laki Cina. Jadi kau bersinar dengan buaya putih di dalam nama Bapak mata keras kopla dan Bapak mata keras balai di Bapak. Oh riko ya Bapak mata kami taklukkan dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tobamasya. Jangan tonggak gada besi bergerak untuk menghantam turun Bapak takar kopra dan Bapak laki-laki buaya putih di Bapak takar kopra dan ke Yahweh suara lapia menganguskan dia ke bawah Bapak nama takar kopra. Haleluya. Iya.
Aja pemoncong taruh di permukaan air itu. Maka doa melihat seperti ada pala yang hantam di atas dari moncong bagian habis ke moncong bagian bawah. Langsung putus. Tancap itu langsung. Pedang itu dia masuk dari atas kepala itu tembus di bawah itu langsung terbakar. Terbakar. Oh, kalau dia kena pedang itu terbakar dia pekor merontak. Bakar dia ekor juga. Di dalam beberapa kalau kepala sudah kena dia ekor juga sengat-sengat maut, racun maut ya mau ganggu mama di sini di sana, ganggu kami di sini. Di dalam beberapa mata keras kopra ada bapak malaikat Tuhan bergerak cepat, para bikia bapak tongkat gada besi bergerak cepat dengan anak panah Tuhan yang perkasa itu bapak taklukkan dan bakar dia punya ekor-ekornya pengikut-pengikutnya. Dia apa ekor pengikutnya bapak dari laki-laki Cina ini dari timur punya bapak ini bapak takar bakar dan musnahkan roh maut malaikat maut kuda-kuda bapak takar buaya putih buaya hitam dengan dia punya kekuatannya dibakar musnahkan tay bapak takar skoprades. Haleluya. 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 Dibakar terus dimusnahkan. Sudah dibakar semua, hangus itu. Iya. Kita punya jiwa-jiwa ditarik keluar dulu. Rapat jiwa dari saya pun tubuh jiwa nyawa pikiran istirahat keluar rampas kembali itu materi. Mama sudah ada keluarganya. Semua kami keluarga jiwa-jiwa di sana bapak semua dikeluarkan dari buaya putih. Keluarkan semua jiwa-jiwa di dalam nama bapak mata keras kami milik sudah dibeli dengan darah Yesus Amasia. Nah, di dalam nama bapak mata keras kopradas. Haleluya. Iya. Semua keluar, lari keluar. Bagaimana? Semua keluar dari tawanan mereka kan keluar dari tombol. Tapi tawanan berperbudakan. Iya, berdoa sekali lagi. Di dalam nama Rabb Adonai itu roh di mana ada rayawi di situ ada kemerdekaan kelepasan. Ini tahun Jobel, tahun pembebasan Bapak Takar, bendera pemerintahan kerajaan Tubamasia, yaitu Bapak Takar Skopret ada Bapak Takar 100 kali 50. 50 adalah tahun Jobel, sedangkan 100 adalah pelayanan malaikat. Di dalam nama Bapak Takar Skopret semua yang ditawan dari buaya putih, buaya hitam, dari naga putih semua dilepaskan Bapak Takar Skopret jiwa-jiwa dilepaskan di dalam nama Bapak Takar jiwa-jiwa dilepaskan dalam nama Bapak Takar Skopret dan lebih kayak Bapak Takar Skopret. Itu mau punya Bapak Takar. Apa bela rangka bakar tay sampai set kodok bakar tay. Puji Tuhan. Sudah. Bapak lihat itu ada burung hantu. Moncongnya panjang, badan kecilnya duduk di depan itu. Pintu gereja tapi sudah masuk ke tengah bagian dapur itu. Burung panjang saya duduk di situ. Malaikat Tuhan hantam itu burung hantu itu Bapak Takar burung hantu putih Bapak Takar Skopret. Jadi ini Tuhan sedang membongkar. Jadi Bapak Muliawan datang beritahukan bahwa bongkar dan bersihkan itu sampah-sampah kotoran-kotoran di bukit itu. Nah ini yang sedang Tuhan sendiri datang dan sedang membersihkan. Sekarang hantu yang ada dalam sedang mulai dibakar. Kita ikuti. Baik dari Bapak burung hantu penguasa di bukit di situ dia taruh di orang Cina ini Bapak Takar Skopret dari Bapak Takar Timur punya Bapak Ibu Ira. Wai Korea dari Bapak burung hantu dalam bakar bumangus kau tembak juga biawe Bapak Takar Skopret. Haleluya. Iya. Ini bagaimana? Sudah dipotong. Dia punya hantu itu sudah dibakar kasih hangus itu bukan hantu tapi macam manusia. Manusia badan besar. Kepala itu penuh dengan lumut-lumut kah? Iya. Lumut maut, sangat maut itu. Itu roh maut itu mama. Hantu maut, roh maut, malaikat maut. Bapak Takar Skopret dan Bapak Takar. Ibrani pada Bapak Takar Skopret. 2 Korintus Bapak 13:26 Bapak Takar. Musuh terakhir Yesus kalah maut. Ai sengat maut di mana sengatmu? Roh maut, malaikat maut, lumut-lumut, hijau maut. Kami tembak dia turun bakar musnahkan cukup ya dalam nama Bapak Takar Skopret. Haleluya.
Ya, dia hantu-hantu maut sudah dibakar kamu, musnahkan. Sudah. Sudah terbakar semua. Ya, kita berdoa bersihkan perut-perut kita, yang makanan minuman. Macam tempat memasuk ke dalam gereja, ke belakang itu. Jadi don taruh di atas tanah begitu. Taruh di atas tanah macam binatang ini dibilang ini apa itu? Kalau di laut bilang apa? Kecil ya binatang tanah. Dia bisa jalan mundur-mundur dan pantat gitu. Bet besar satu dan taruh depan. Jelas. Iya, Bapak dalam ini binatang undur-undur Bapak takar ada taruh di depan, di pintu depan, pintu masuk ke bukit itu. Haleluya. Iya. Iya, taklukkan, bakar dan musnahkan ini Bapak takar skoprat binatangnya nama taruh depan pintu masuk ke bukit ini Bapak. Tapi beneran kabar bakar macam Yawe. Bapak takar skoprat. Haleluya. Keluar. Timur Julianus bawa keluar. Dia tapi macam itu gambaran ya, dong gambar di papan. Baru orang banyak ikut macam iring-iring begitu, iring-iring barang begitu. Melihat seperti itu. Ini apa? Ibarat 14-13 Bapak segala makhluk lainnya terbuka. Itu gambaran Timo atau Julikuana orang banyak iring-iring dari belakang ini. Ini apa ini? Marroh disingkapkan Bapak dalam nama Bapak takar skoprades. Itu gambaran-gambaran apa itu Marroh disingkapkan? Ini mulai dari Genyam kah? Dari Cina, dari Sarmi? Punya itu papan yang dong angkat itu. Terus mama lihat lagi macam cepat jalan sampai di tanjakan tinggi begitu baru lihat ke bawah nih, di bawah ini orang banyak ada di bawah, hilang di bawah. Tempat itu macam jurang. Jadi seperti macam pernah tolak orang jatuh ke jurang itu. Jadi di bawah itu macam lembah. Nah, tadi setelah kita ikuti yang terakhir ini, itu ada di bawah itu jurang, di atasnya itu tebing tinggi. Jadi banyak orang dijatuhkan di jurang ini. Ini terjadi saling menjatuhkan, dia terjadi di sini. Ya, ini sejak kapan dia terjadi saling menjatuhkan di sini? Di dalam roh. Nanti kita ikuti, karena ini sudah permainan dalam tingkat tinggi, bukan dalam kekudusan tapi tidak kekudusan, bukan dalam keadaan pertobatan tapi tidak pertobatan. Kita akan ikuti dia punya asal cuplikan doa selanjutnya. Haleluya. Ini jurang-jurang maut, jurang-jurang kebinasaan ini yang Tuhan akan hancurkan ini. Bagaimana Mama? Itu ada jurang, ada tinggi, baru di bawah itu jurang, baru tempat-tempat orang tolak orang dibawa ke bawah. Dia tolak orang dari atas ke bawah, macam membuang-buang orang ke bawah begitu. Tapi di situ macam di air laut begitu. Di airnya jernih, ya karang-karang kelihatan. Tapi di bawah itu macam lembah, macam orang naik sampai ketinggian bertolak orang dari atas jatuh ke bawah. Ini waktu Bapak di ketinggian itu ketinggian apa? Terus mereka tolak orang ke bawah itu. Di bawah itu tempat apa? Roh Kudus singkapkan. Ibrahim 14:13. Ini sudah banyak kasih jatuh orang. Mereka tolak orang mau naik, mereka tolak ke bawah. Mereka rasa mereka yang tinggi. Ini tingginya mereka itu di mana? Roh Kudus singkapkan. Apa? Ibrahim 14:13. Segala makhluk telahnya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Bongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Tingginya ilmu hitam kah, ilmu putih, ilmu dukun santet, Bapak Roh Kudus singkapkan. Haleluya. Bongkar. Haleluya. Haleluya. Itu udah naik di gunung. Itu dasar-dasar pertobatan. Orang harus melalui pertobatan, tapi banyak orang tidak bertobat.
Jadi mudah untuk orang yang ada di dalam hukum itu dia menolak membunuh orang banyak. Uangnya di sini. Iya, pelayanan kan tidak melalui pertobatan, tuh tidak berjalan di dalam roh. Tidak mengandung Roh Kudus 9 perintah jawatan, tidak dipuji. Iya, kita babat dulu kasih turun ini badan-badan ini. Bapak tampak sudah tersedia di pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebannya ke bawah. Bapak, api dapur perapian Tuhan sudah taruh di situ. Bapak di bukit ini, Bapak takar ledek, Bapak semua setiap orang mau bermain. Ini dia terjadi karena bilang kami ini persekutuan doa tubuh Kristus. Orang persekutuan otomatis dia harus bergerak di dalam manifestasi 9 kelima jawatan. Pelayanannya harus penglihatan suara Tuhan, pernyataan Tuhan, tanda-tanda Tuhan, mujizat 9 kelima jawatan. Dia harus bekerja dalam sistem pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Tapi kalau itu tidak difungsikan, kalau itu tidak diandalkan, tidak dengar juga penglihatan suara Tuhan dari roh, manifestasi roh yang lain, kalau tidak diizinkan, itu berarti bukan pemerintahan kerajaan Tuhan Masia atau Roh Kudus yang bekerja, tetapi ini roh lain yang bekerja. Mereka mengandalkan, mereka tidak bertobat, macam membentuk satu organisasi gereja baru ikut-ikut seperti gereja-gereja lama. Nah, itu setan bisa masuk sembunyi di dalam. Nah, ini yang menjatuhkan banyak orang. Saudara terkasih, jadi ini untuk pelajaran bagi orang-orang gereja Tuhan tubuh Kristus di seluruh tanah Papua. Baik yang itu yang dari Bukit Kesucian Abepura maupun yang sudah berkembang ke YPI Jalan Suci dan juga semua persekutuan doa di Mewodide maupun juga di seluruh tanah Papua. Jaringan-jaringan doa bagi yang ini harus diperhatikan. Gereja-gereja GBI, GPDI dan lain-lainnya dibilang kami berjalan di dalam roh, kami, tapi tidak mengandalkan roh, manifestasi Roh Kudus, penglihatan suara Tuhan tidak kerja sama dengan roh. Ini harus diperhatikan baik-baik. Kita ikuti apa selanjutnya, apa yang Tuhan sedang lakukan untuk membongkar dan menghancurkan kekuatan oleh tangan Tuhan sendiri. Kita ikuti. Ya. Yang ini tidak bertobat, tetap api Tuhan akan lebur mereka. Pada saat ini api Tuhan turun bakar dan lebur itu Bapak kuano makai itu mama makai berat-berat orang yang mereka ada komplotan itu Bapak semua dibakar dengan api Tuhan. Api beleburan Tuhan turun bakar mereka Bapak tak supaya mereka tahu rasa. Di dalam nama Bapak takar Raskopra sudah cukup banyak orang Bapak takar mengusahakan banyak orang. Di dalam nama Bapak dengan demikian api Tuhan dapur perapian Tuhan turun bakar. Yeremia 2 Ibrani 12:24-29 Bapak bukan kabeh kada Bapak mata firman Tuhan keluar api belaran Tuhan Bapak turun lebur mereka Bapak takar Raskopras dapur perapian. Haleluya. Iya. Sudah mama lihat itu macam ada tangan yang datang tuduh mereka, tolak mereka juga jatuh dari jurang itu ke bawah. Jadi tangan Tuhan sudah turun, tolak mereka ke dalam jurang ke bawah. Di dalam beberapa tangan Tuhan datang untuk menolak mereka ke bawah, jatuh ke dalam jurang ke bawah. Mereka merasa mereka hebat. Jangan dalam beberapa tidak ada hebatnya manusia di muka bumi, tidak ada yang hebat. Hanya hebat itu Yosua Hamasia dan Raja. Jangan main-main dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu berhubungan dengan pemerintahan kerajaan Tuhan Masia di dalam roh. Bukan kita bentuk organisasi manusia, tidak ada. 1972 itu dulu 14 sampai 16 Agustus itu pekerjaan yang rohani murni. Bukan otak manusia masuk di dalam berdogma doktrin agama masuk di dalam baru bikin kacau sana sini. Ini lihat tadi kita ikuti. Tangan Tuhan sendiri sudah turun. Menolak mereka juga ke bawah. Di bawah itu ada apa? Kita ikut apa yang akan Tuhan perlihatkan di bawah itu, di jurang di bawah. Dalam raja di atas skala raja. Dia kerja 9 kali, manusianya kerja 1. Dia layak dipuji, dia layak disembah, dia layak ditinggikan. Dan pekerjaan kudus ini dan maha kudus ini harus orang kerja di dalam kekudusan dan kesucian. Bapak-bapak kemurnian kesucian. Bukan dengan orang-orang yang belum bertobat mengaku diri, mengklaim diri menjadi ini. Itu semua api Tuhan akan turun dan bakar. Bahkan sudah ditolak ke bawah Bapak Mama Takar Baskopra dari Bapak Mama. Itu kata. Setelah itu tempat itu juga tapi macam tempat yang macam lumpur
lumpur becek ini kotor sudah. Di bawah itu Bisa dia lumpur. Ada tai babi, tai bisa anjing. keluar ini air tawar. Tadi kan lihat di laut, sekarang di darat. Kalau lihat lumpur ini dia keluar dari dalam lubang batu, rumput-rumput yang ada di situ tertutup dengan air lumpur becek itu kotor. Bapak di dalam mendapatkan air lumpur becek nerawah payah. Terus kopra ada segala yang bakar. Jadi ada dong punya trek satu itu, yang trek ambil jiwa manusia. Iya, trek maut. Jangan dilumper-lumper itu. Kalau dia teman tadi berdoa kakak doa itu, kalau dia beban itu sampai miring, dia terbakar. Itu setan dari Gunung Taboria, Bapak takar setan dari Gunung Taboria, Romaut malam pesat maut dimusnahkan, terek maut dimusnahkan dari gunung setan dari Gunung Taboria ke bawah dia bakar babatan sudah tarik pacukumbai. Yahweh suara lap yang menganguskan. Kalau dulu baru kau kejar saya dari bukit, sekarang tidak. Kau akan tetap akan dimusnahkan. Lihat api Tuhan sedang bakar, musnahkan semua itu. Iya, itu tadi kita telah ikuti terek maut itu yang bawa-bawa jiwa, kejuran maut di bawah itu tadi sudah dimusnahkan. Terus orang-orang atau setan-setan melakukan itu juga tadi sudah dimusnahkan, sudah ke bawah, sudah ditenggelamkan ke bawah. Ini itu yang Bapak Mulyawan datang di di awal Agustus lalu untuk melakukan ibadah persekutuan doa tubuh Kristus pelayanan yang ke-54 di bukit. Ya, itu membongkar untuk bersihkan sampah-sampah atau kotoran-kotoran di bukit ini di tempat yang permulaan pertama kali kegerakan persekutuan doa tubuh Kristus tanah Papua terjadi. Jadi itu dibersihkan kembali tempat itu. Dibersihkan tadi kita telah ikuti terus channel pertama yang saya sudah sampaikan lalu itu juga itu sama-sama dibersihkan. Itu semua dibersihkan. Bersihkan itu bukan bersihkan di tempatnya, termasuk tempatnya juga dengan orang-orang yang bermain di dalamnya, karena ada ditunggangi oleh pekerjaan-pekerjaan iblis yang bermain di dalamnya. Nah, kenapa itu bisa lihat terbongkar dia kembali, bisa kelihatan, bisa diperlihatkan? Karena orang-orangnya sudah buka diri untuk mau didoakan, mau berdoa dari tempat itu. Karena mereka sudah buka diri, maka setan-setan itu kelihatan. Kalau mereka tidak buka diri dan tidak adakan ibadah pelayanan tubuh Kristus tanggal 14 Agustus di situ, itu berarti itu tidak kelihatan. Tapi karena mereka sudah buka diri, maka kalau kita berdoa dari luar itu enak. Kita enak untuk bakar musnahkan. Walaupun mereka balik mengejar kami dengan kekuatan-kekuatan yang tadi sudah dimusnahkan itu, tetapi kuasa Tuhan itu kecil. Itu barang-barang yang mereka ada gunakan itu kecil. Kuasa Tuhan itu besar, dahsyat, sehingga ada yang lawan. Kuasa Tuhan, apalagi Yesus Raja semesta alam, Raja orang Papua. Haleluya. Dia Raja di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan. Ya, saudara terkasih, selain itu kami juga sempat berdoa itu penguasa Gunung Siklop. Penguasa Gunung Siklop itu raksasa besar Tuhan perlihatkan. Itu berhubungan dengan marga Meramrah. Tapi waktu kami berdoa itu dia ada tidur di dalam baru dia terikat. Lalu kami tanya kenapa raksasa ini dia terikat dan dia tidur. Lalu Tuhan bilang itu ada anak-anak orang-orang anak-anak doa yang dari Sentani. Ada mereka sudah menyerahkan raksasa itu kepada Tuhan, jadi dia tinggal terikat. Nah, jadi kami berdoa itu penguasa di Gunung Siklop itu raksasa itu dimusnahkan, langsung dibakar, dimusnahkan. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau hamba-hamba anak-anak Tuhan gereja Tuhan Tuba Masia yang merasa diri dari yang ada dalam pelayanan harus banyak merendahkan diri, memeriksa. Makanya waktu Tuhan bawa saya sampai di bukit dari tanggal 14 itu saya sudah katakan, bukan saya tapi Roh Kudus sudah katakan dengan pelayanan pengalaman bersama dengan Roh Kudus bahwa berdasar Roma 11 itu, Roma 7 ayat yang 13 itu, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk diperiksa dari dosa-dosa, karena manusia itu pabrik dosa. Jadi tingkat-tingkat pelayanan pemulihan tubuh manusia itu berdoanya ke dalam. Ke siapa? Anak-anak Tuhan yang sedang Tuhan pakai untuk nanti naik berdiri di tingkat 100
di tingkat 100 kali ganda atau 144.000 orang yang akan berdiri bersama dengan Yesus di Gunung Siong. Itu puncak kesucian. Dari bukit suci, bukit kesucian, dari lereng kaki gunung kesucian, lereng gunung kesucian, lalu sampai ke puncak gunung kesucian. Itu ada 144.000, Wahyu 14 ayat 1. Untuk menuju ke sana itu, hamba-hamba Tuhan tadi yang dipakai sedang di bawah, yang sudah dapat karunia jawatan sekalipun, harus merendahkan diri, periksa dari setan turunan. Jangan sampai dari turunan mama ada, masih ada, dari bapaknya masih ada, seperti tadi kita ikuti itu. Ada penguasa naga, ada penguasa buaya putih, dan lain-lain. Itu harus bersihkan terus. Jadi disebut dengan pelayanan pribadi, khotbah pribadi, pelepasan pribadi, pelepasan pribadi. Firman Tuhan, "Hai orang munafik, keluar dari matamu supaya kau melihat dengan jelas dari selumbar matamu." Untuk membongkar rahasia-rahasia neraka ini harus menggunakan marifat, harus menggunakan hikmat, pengetahuan, penglihatan. Haleluya. Nabi-nabi digunakan, jawatan-jawatan nabi yang digunakan, karunia-karunia digunakan di dalam proses untuk saling membunuh kutu-kutu, supaya Yeremia 43 itu ayat 12, supaya ia pergi dari sana tanpa gangguan. Jadi kutu-kutu seperti orang gembala membersihkan kutu dari pakaiannya, supaya ia pergi dari sana tanpa gangguan. Kutu-kutu itu apa? Itu setan-setan, bentuk penyembahan beralih dari turun temurun. Dia turun melalui gen genetik, turun melalui dosa turun temurun yang dilepaskan. Banyak orang beranggapan bahwa satu kali kami bertobat, satu kali kami mengalami lahir baru dalam Roh Kudus, itu sudah selesai, kami tidak perlu lagi pelepasan. Siapa yang bilang? Saudara-saudara terkasih, surga itu maha suci. Yesus, surga itu maha suci dan maha kudus dan benar. Ada tingkatan surga di sana. 3 tingkat surga dengan kemah Musa. Saya tidak perlu bagian ini, saya beritahu kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang baik yang ada di Jayapura, di Merauke, di Biak Serui, dan di mana saja mereka berada, Nabire, di mana-mana saja berada, dari binahan dari tokoh karismatik Bapak Mulyawan Sindutomo yang ada tersebar di seluruh tanah Papua. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar sekarang doa peperangan dan pelepasan. Nah, demikian. Dan tadi dari puncak itu saya mau kasih tahu satu hal. Tadi dalam doa itu tadi kami juga lepaskan pengampunan. Kami tidak simpan dendam kepada manusianya, kami tidak simpan dendam marah. Nah, tapi kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan pemberkatan. Ketika kita lepaskan pemberkatan, pengampunan, makanya doa Bapa ampuni mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu satu pukulan. Pengampunan, pelepasan itu, pemberkatan dan pelepasan. Itu Tuhan bilang satu pemberkatan. Jadi Tuhan bilang begini, pengampunan itu satu pukulan. Jadi kita lepaskan pengampunan saja, kita lepaskan pemberkatan saja. Bapa ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ternyata itu satu ini tuh saya pernah praktek itu, doa itu. Haleluya. Jadi Yesus bilang begini, kalau ada orang mengutuk kamu harus memberkati mereka. Kita memberkati itu kutuknya dia tercabut, baru dia pakai kekuatan itu langsung dia jatuh ke bawah. Saudara-saudara terkasih. Jadi kami lepaskan perdamaian, kami lepaskan pemberkatan, kami lepaskan pengampunan kepada semua anak-anak gereja Tuhan Tuba Masya di seluruh tanah Papua pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini. 2026 ini. Salam, itu saja yang bisa saya sampaikan, di mana ini merupakan juga bagian dari pembebasan pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa, anak-anak Tuhan di seluruh tanah Papua dalam rangka pembebasan. Jadi kalau anak-anak Tuhan di Papua ini terlepas dari hal-hal begini, itu juga seluruh Papua ini akan mengalami pemulihan. Karena peta pelayanan pemulihan Tuhan itu dia ada di wilayah Papua. Baik itu pemulihan Taman Eden, pemulihan 12 suku Israel, dan juga pemulihan Tuba Masya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam saudara-saudara di mana saja Anda berada. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan kabar berita tentang hasil doa peperangan pembebasan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Bapak bagi setiap orang yang membenci dengan pelayanan ini. Kami lepaskan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami juga berkati mereka. Bapak berkati mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami berlepaskan pemberkatan kepada mereka. Kami lepaskan pengampunan sama mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Yesus Hamasi Adonai, setiap orang yang percaya Engkau memberkati di mana saja mereka berada, dan gereja Tuhan Tuba Masia dan orang-orang yang sedang mengikuti channel ini juga Engkau memberkati, sehingga mereka juga belajar bagaimana doa peperangan. Roh Kudus menuntun mereka waktu mereka melakukan doa-doa pelayanan berpas. Buka mata roh pikiran dan teror mereka dimanapun mereka berada di selesaian teror di atas tanah Papua ini. Anak-anak Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima buka mata pikiran teloran mereka, dan biarlah Mazmur 144 ayat 1, terpujilah Bapa Tuhan yang mengajarkan kami untuk bertempur, mengajari kami untuk berperang, mengajari mereka cara berperang di dalam roh dan kebenaran yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus mengalir mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.